Pernah nggak sih kamu merasa kayak lagi mentok? Seolah-olah ada tembok gede yang nggak kelihatan yang halangin kamu buat maju. Nah, seringnya tembok itu justru kita sendiri loh yang bangun. Namanya keras kepala. Hari ini kita bakal coba bongkar musuh tersembunyi ini lewat sebuah cerita yang kuat banget. Kita akan lihat gimana melepaskan sifat ini tuh bisa membuka jalan buat perubahan yang luar biasa. Oke, jadi perjalanan kita bakal kayak gini. Pertama, kita kenalan dulu sama si biang keroknya, si keras kepala. Terus kita bakal masuk ke sebuah cerita tentang pertemuan yang nggak disangka-sangka, yang memicu percakapan yang wah mengubah segalanya. Kita juga bakal lihat apa sih hasil dari hati yang mau terbuka, dan terakhir kita tarik pelajarannya buat diri kita masing-masing. Oke, kita mulai ya dari bagian pertama. Sebenarnya apa sih keras kepala itu? Dan kenapa sifat ini bisa destruktif banget sampai bisa merusak semua hal baik yang kita inginkan? Wah, definisinya ini tajam banget ya. Jadi keras kepala itu bukan cuma sekedar sifat jelek, tapi musuh utama dari semua kebaikan. Coba bayangin deh, sifat ini tuh kayak tembok bata yang super kokoh. Ide sebagus apapun, niat sebaik apapun, kalau udah nabrak tembok ini, ya udah, hancur lebur, langsung berhenti di situ. Nah, ini nih ciri-cirinya. Ini bukan cuma sekedar nolak nasihat, tapi udah kayak jadi benteng pertahanan diri. Orang yang keras kepala itu biasanya ngerasa dirinya selalu benar, terus ngebangun cerita kalau dia itu korban, dan orang lain yang salah. Kalau dikasih masukan, jawabannya paling terserah. Dan yang paling parah, mereka kadang malah bangga loh dengan kerasnya hati mereka itu. Oke, sekarang kita pindah ke bagian selanjutnya. Kita lihat yuk, gimana konsep yang tadi kita bahas ini muncul dalam sebuah pertemuan di dunia nyata. Pertemuan yang bakal nunjukin betapa kuatnya dampak dari hati yang tertutup. Coba kita bayangin suasananya. Panas terik di siang bolong di pinggir sebuah sumur tua. Di situ ada dua orang dari dua dunia yang bisa dibilang saling benci. Dan semua drama ini dimulai dari permintaan yang paling simpel. Boleh minta minum? Dengerin deh jawabannya. Ini tuh bukan pertanyaan biasa, ini adalah tembok. Kata-katanya itu langsung nunjukin hati yang udah terlanjur keras karena prasangka. Di mata si perempuan ini, yang ada di depannya itu bukan orang kehausan, tapi seorang Yahudi, seorang musuh. Reaksinya mungkin kedengaran agak berlebihan ya buat kita sekarang, tapi ada sejarah panjang di baliknya. Permusuhan antara orang Yahudi dan Samaria waktu itu udah mendarah daging. Jadi, sapaan sesederhana apapun bisa jadi kayak percikan api. Tembok di antara mereka itu udah dibangun berabad-abad sebelum pertemuan di sumur itu. Nah, ini dia titik baliknya. Dari percakapan sederhana soal air, tembok yang dibangun si perempuan di sekitar hatinya ini mulai retak pelan-pelan. Perhatiin deh cara jawabnya. Yesus sama sekali nggak kepancing buat debat soal konflik sosial mereka. Malah, dia belokin obrolannya dan nawarin sesuatu yang benar-benar baru, air hidup. Fokusnya langsung dialihkan dari apa yang memecah belah mereka ke sesuatu yang sifatnya universal. Ini dia nih inti perbedaannya, air sumur itu kan solusi sementara ya kan? Kita minum, nanti haus lagi. Kayak solusi-solusi jangka pendek buat masalah kita. Tapi air hidup ini adalah solusi permanen. Kepuasan yang dalam banget dan abadi. Ini kayak ajakan buat berhenti fokus ke yang sementara dan mulai cari sesuatu yang lebih mendasar. Dan disinilah obrolan mereka jadi personal banget. Dengan lembut tapi tajam, Yesus nembus benteng sosial yang dibangun si perempuan ini. Topiknya bukan lagi soal suku atau agama, tapi langsung nyentuh ke inti dari luka dan rahasia yang selama ini dia simpan. Nah, ini dia momennya. Momen di mana hatinya yang keras mulai retak. Sikapnya langsung berubah. Dari yang tadinya defensif, jadi mengakui. Dia sadar kalau dia lagi nggak ngobrol sama orang biasa. Dia lagi ngobrol sama seseorang yang bisa melihat dirinya yang sebenarnya. Sekarang kita lihat yuk efek domino dari hati yang mulai terbuka ini. Transformasi si perempuan ini ternyata nggak cuma mengubah hidupnya dia sendiri, tapi juga seluruh kotanya. Momen ini tuh simbolis banget. Dia ninggalin tempayan akhirnya, ini bukan cuma ninggalin barang, tapi dia juga ninggalin identitas lamanya, rutinitasnya, dan beban masa lalunya. Kebutuhan fisiknya udah nggak penting lagi, karena dia udah nemuin sesuatu yang ngisi jiwanya. Lihat deh perubahannya. Perempuan yang tadinya penuh waspada sekarang lari ke orang-orang sekampungnya. Bukan karena malu, tapi dengan pertanyaan yang penuh harapan. Dia nggak lagi nyembunyiin masa lalunya, malah dia jadiin itu sebagai bukti pertemuannya yang luar biasa. Terus berapa banyak yang terpengaruh? Jawabannya, banyak. Begitu banyak orang di kotanya yang jadi percaya, cuma gara-gara kesaksian satu orang ini.
Keterbukaan hatinya menciptakan efek domino yang luar biasa. Satu hati yang melunak bisa mengubah ratusan hati lainnya. Kesaksiannya itu emang jadi percikan api, tapi keterbukaannya itu yang ngebuka pintu buat seluruh komunitasnya mengalami transformasi mereka sendiri. Ini bukti paling kuat dari kekuatan satu hati yang mau berhenti jadi keras kepala. Oke, sekarang kita sampai di bagian akhir. Mari kita tarik benang merah dari cerita yang kuat ini kembali ke hidup kita. Apa artinya semua ini buat kita hari ini? Pada dasarnya, ini adalah dua jalan yang bisa kita pilih. Keras kepala itu ujung-ujungnya pasti isolasi dan stagnasi. Bikin kita nggak kemana-mana. Sebaliknya, keterbukaan hati itu ngebuka pintu ke komunitas, pertumbuhan, dan dampak positif. Kisah perempuan di sumur tadi adalah bukti nyata perjalanan dari satu jalan ke jalan yang lain. Dan kita kembali ke titik awal kita. Keras kepala itu adalah tembok yang ngalangin semua hal baik masuk. Tembok itulah yang ngalangin kita nerima air hidup yang ditawarkan setiap hari. Entah itu lewat nasihat tulus dari teman, kesempatan baru, atau hubungan yang lebih dalam. Jadi, ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan penting buat direnungkan. Di area mana dalam hidup kamu ada hati yang keras yang lagi ngeblokir pertumbuhanmu? Tempayan air apa, entah itu beban, prasangka, atau kebiasaan lama yang mungkin perlu kamu tinggalin. Pada akhirnya, pertanyaannya bukan lagi apakah perubahan itu mungkin, tapi apakah kita cukup berani untuk membuka hati dan menerimanya?